Disiplin. Lelaki tua berkulit keemasan berjubah hitam itu duduk di singgasana dan berkata dengan suara menggelegar disertai sedikit senyuman, guru memilih murid, dan murid juga memilih guru. Jika aku menerima seorang murid dan menghukumnya jika dia menolak, aku khawatir Star-Lord lainnya akan menertawakanku. Itu tidak sepadan. Ya, Xingjun benar. Lelaki tua berjubah putih itu berkata dengan hormat, Sekte Abadi Bintang Naga lah yang bodoh dan tidak tahu bahwa ini adalah kebaikan hati penguasa bintang. Di dunia abadi yang luas, ada banyak sekali makhluk abadi yang ingin mendapatkan kebaikan hati penguasa bintang. Tidak apa-apa, Sekte Abadi Bintang Naga tidak menyebarkan berita itu, jadi tidak ada yang tahu tentang itu. Pria tua berkulit keemasan berjubah hitam itu berkata dengan samar, aku baru saja melihat bahwa Lixia adalah anak berbakat yang cocok dengan jalanku, jadi aku ingin menerimanya sebagai muridku. Tapi kalau dia menolak, lupakan saja. Kata lelaki tua berkulit keemasan berjubah hitam, jangan terlalu serius. Lelaki tua berjubah putih itu mengangguk. Orang-orang kecil seperti Lixia dan Zuo Haiyue lahir di negeri abadi dalam ratusan juta tahun. Ada berapa banyak dari mereka ada juga para jenius yang jumlahnya 10 kali atau 100 kali lebih lemah, tetapi 9 dari 10 dari mereka yang disebut jenius ini bahkan tidak bisa menjadi makhluk abadi surgawi. Namun, penguasa bintang adalah makhluk abadi, dan cahayanya bersinar di seluruh wilayah yang luas. Pria tua berjubah putih itu memuji. Meski sanjungan, apa yang dikatakannya tidak salah. Di seluruh negeri dongeng, hanya 13 dewa bintang yang lahir setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Berapa banyak jenius tak tertandingi yang telah dilihat oleh setiap dewa bintang selama tahun-tahun yang panjang ini. Jadi, seperti kali ini, meskipun penampilan Wu Yuan sangat memukau dan menarik banyak master bintang untuk menerimanya sebagai murid, di antara 13 master bintang, hanya satu, Su King, yang bersedia menerima murid. Dia hanya seorang murid nominal. Murid langsung. Secara umum, kecuali jika itu adalah jenis monster tak tertandingi yang muncul sekali dalam puluhan juta tahun di negeri dongeng. Selain itu, murid langsung dewa bintang seringkali hanya makhluk abadi surgawi. Seperti Zuo Haiyue, dia juga hanyalah murid terdaftar dari Star-Lord lainnya. Itu benar. Berapa banyak jenius dari wilayahku yang berpartisipasi dalam pertempuran pemurnian darah ini? Pria tua berkulit keemasan dalam jubah hitam tiba-tiba berbicara. Laporkan kepada penguasa bintang. Pria tua berjubah putih itu berkata, ada lebih dari 7.000 orang dari 189 benua abadi, berbagai sekte, dan pasukan yang berafiliasi langsung telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam perang. Di antara mereka, lebih dari 6.000 adalah kultivator Jindan. Ada lebih dari 1.000 biksu Istana Ungu. Perang pemurnian darah diselenggarakan oleh Istana Ibel Pemurnian Darah, dan sebagian besar pesertanya merupakan biksu dari Istana Ibel Pemurnian Darah. Dan seperti garis keturunan Heng Yang Immortal Realm, mereka yang ikut dalam pertempuran pada dasarnya adalah para jenius, dan ada batasan jumlah orang, jadi jumlah orangnya akan jauh lebih sedikit. Su King Xingjun memimpin hampir 200 benua abadi, yang semuanya mematuhi perintahnya, tetapi hanya ada beberapa ribu jenius yang dapat berpartisipasi dalam perang. Rata-rata, hanya ada puluhan orang dari setiap negeri peri yang berpartisipasi dalam perang. Apakah ada yang bagus? Tanya lelaki tua berkulit keemasan berjubah hitam itu dengan santai. Ia tidak terlalu peduli dengan pertempuran pemurnian darah yang terjadi setiap 100 tahun sekali. Namun kebetulan letaknya dekat, jadi saya hanya bertanya beberapa hal. Di alam inti emas, ada 26 orang kecil yang memiliki kemampuan untuk merebut gelar teratai darah emas. Kata lelaki tua berjubah putih itu dengan sungguh-sungguh. Markis pemurni darah inti emas biasa saja. Lelaki tua berjubah hitam berkulit emas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau tidak dapat merebut Raja Pemurni Darah Inti Emas, potensimu hanya dapat dikatakan biasa saja. Bagaimana dengan alam Istana Ungu? Tanyanya lagi. 2 orang kecil terkuat diperkirakan akan masuk ke dalam 10.000 teratas. Jika mereka cukup beruntung, mereka mungkin dapat memenangkan gelar Markis Pemurni Darah Istana Ungu, kata lelaki tua berjubah putih itu. Dia menundukkan kepalanya, sedikit takut menatap Su King Xingjun. Ternyata sesuai dengan harapannya. Terlalu lemah. Terlalu lemah. Star-Lord Su King duduk di singgasana dan menggelengkan kepalanya, dengan wilayah yang begitu luas, bahkan Markis Pemurni Darah Istana Ungu tidak dapat dilahirkan. Maaf mengecewakanmu, Star-Lord. Lelaki tua berjubah putih itu menundukkan kepalanya. Tetapi dia berpikir dalam benaknya. Gelar Markis Pemurnian Darah Istana Ungu memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari gelar Raja Pemurnian Darah Inti Emas.
Raja Pemurnian Darah Pil Emas hanya berada dalam lingkup negeri dongeng cabang tingkat pertama Istana Ibel Pemurnian Darah. Raja Wilayah Jindan, bagaimana dengan pertempuran pemurnian darah Purple Mansion? Itulah seluruh alam abadi Hengyang. Mereka yang dapat mencapai 800 finalis, tanpa kecuali, adalah talenta terbaik di seluruh alam dan era. Dan untuk mengetahui, seperti seluruh negeri dongeng Hengyang, ada lebih dari 1.200 kerajaan peri, dan Istana Ibel Pemurnian Darah juga memiliki ribuan cabang tingkat pertama. Luas dan tak terbatas. Meskipun wilayah yang diperintah Su Qingxingjun luas dan memiliki makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, terkadang lahirlah para jenius yang mengerikan. Namun biasanya, akan memakan waktu ribuan atau puluhan ribu tahun untuk melahirkan seorang markis pemurni darah Istana Ungu. Serahkan perintahnya. Dalam pertempuran ini, jika ada yang bisa masuk ke dalam 5 besar dalam pertempuran pemurnian darah inti emas, atau 5.000 teratas dalam pertempuran pemurnian darah Istana Ungu, aku akan menerimanya sebagai murid terdaftarku. Kata Master Bintang Su Qing dengan sedikit ketidakpedulian, turunlah. Ya, mata lelaki tua berjubah putih itu berbinar. Hadiah apakah ini? Tak lama kemudian, lelaki tua berjubah putih itu meninggalkan kuil, dan Su Qingxingjun adalah satu-satunya orang yang tersisa di kuil yang kosong itu. Saya memahami takdir. Takdir telah menuntunku ke arah ini. Sepertinya aku harus menerima seorang murid sekarang. Su Qingxingjun bergumam pada dirinya sendiri di era ini, setidaknya untuk saat ini, orang yang paling cocok untukku di kerajaan abadi adalah Lixia. Sayang sekali. Kalau begitu, terimalah murid lain. Mata Su Qingxingjun menunjukkan sedikit rasa dingin, Dongyang. Jika kau tidak mendapat dukungan dari Dewa Abadi, beraninya kau menolakku dengan kasar. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bersikap sombong, seorang yang hanya seorang abadi. Jika bukan karena pedang abadi Dongyang. Jika dia ingin menerima murid, bagaimana mungkin Sekte Abadi Bintang Naga menolaknya? Ini adalah dunia yang sangat luas, subur dan hijau, dengan kota-kota langit yang melayang di dunia. Pada saat ini, di pusat dunia, ribuan tokoh sedang menunggu dengan tenang. Apakah kamu mendengar semuanya dengan jelas? Dalam pertempuran pemurnian darah inti emas, kita berhasil masuk ke 5 besar. Dalam pertempuran pemurnian darah Istana Ungu, masuklah ke 5.000 teratas. Pria tua berjubah putih itu berdiri di kehampaan. Auranya begitu menakutkan sehingga dia tampak seperti dewa, menatap ribuan sosok di bawahnya. Siapapun yang bisa melakukan ini, penguasa bintang akan menerimamu sebagai muridnya. Ya, lebih dari 7.000 kultivator Jindan dan kultivator Sifu mengungkapkan sedikit kegembiraan dan fanatisme di mata mereka. Kamu tahu, siapapun dari alam abadi Hengyang yang berpartisipasi dalam perang setidaknya harus memperoleh 10.000 perintah setan darah jika ia ingin keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, mereka yang berani ikut berperang kebanyakan memiliki kekuatan dan sarana. Jika Anda tidak cukup percaya diri, bagaimana Anda berani berpartisipasi dalam pertempuran pemurnian darah yang brutal? Tidak hanya di wilayah di bawah komando Su Qingxingjun. Di kerajaan abadi Baichang yang luas, dan bahkan di alam abadi Hengyang yang luas dan tak berujung, di dalam wilayah satu demi satu kerajaan abadi. Di jutaan benua abadi, baik itu dewa abadi surgawi maupun dewa abadi tertinggi, mereka melakukan mobilisasi terakhir dari alam Jindan dan alam Sifu untuk berpartisipasi dalam pertempuran pemurnian darah di wilayah masing-masing. Sekali setiap 100 tahun, pertempuran pemurnian darah dianggap sebagai ujian paling brutal di seluruh alam Qingling. Oleh karena itu, bahkan beberapa kekuatan teratas lainnya di alam akan mengumpulkan informasi yang relevan. Jika kita berbicara tentang kerajaan abadi yang tak terhitung jumlahnya dan benua abadi di alam abadi Hengyang, hanya sejumlah kecil jenius yang berpartisipasi dalam perang. Situasinya berbeda di dalam Istana Ibel Pemurnian Darah. Dengan kecepatan yang mencengangkan, banyak sekali kultivator alam Qihai dan alam Jindan, baik secara aktif maupun pasif, mulai bergegas dari miliaran dunia kecil menuju dunia darah asli mereka masing-masing. Membuat persiapan akhir untuk perang. Cabang Baichang dari Istana Ibel Pemurnian Darah, cabang bawahan tingkat kedua, merupakan rumah besar ekstra besar di dunia darah asli. Rumah besar ini adalah rumah besar nomor 1 di dunia darah asli ini. Ini juga menunjukkan, murid Istana Ibel yang tinggal di rumah besar ini merupakan jenius paling menakutkan di seluruh cabang tingkat kedua. Saat ini, dunia di dalam mansion. Di dalam arena bela diri, pertarungan sengit tengah terjadi. Sosok tinggi berwajah persegi berjubah ungu berdiri di kehampaan, menghadap ke area di bawahnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Ada ratusan boneka logam yang menutupi langit,
masing-masing memegang pedang, perisai, atau tombak. Pemuda berjubah hitam di tengah sedang dikepung dari segala arah. Kecepatan boneka logam ini sangat mengerikan. Dilihat dari kecepatan terbangnya, mereka setidaknya berada di level ketiga alam gunung dan sungai dasar level ke-6. Dengan basis kekuatan yang demikian kuat, bahkan jika pemahaman seseorang terhadap Tao sangat rendah, itu sudah cukup untuk melepaskan kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, 120 boneka logam bergabung. Bahkan seorang kultivator di tingkat ke-9 Purple Mansion, jika tidak cukup kuat, dapat dicabik-cabik olehnya dalam sekejap jika ia tidak berhati-hati. Kota, boom, aura mengerikan meledak seketika, diikuti oleh munculnya aliran udara hijau. Aliran udara ini seperti bilah pisau, mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Puf-puf-puf aliran udara menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, langsung meledakkan ratusan boneka logam ke segala arah dan sangat mengurangi kecepatan mereka. Suara mendesing, sosok hantu melintas dengan cepat. Pemuda berjubah hitam itu benar-benar melompat keluar dari kepungan ratusan boneka logam. Dia mendongak ke arah sosok berjubah ungu. Haha, oke, berhenti. Sosok berjubah ungu yang telah menyaksikan pertempuran itu tersenyum dan berbicara, dan tiba-tiba ratusan boneka logam berhenti pada saat yang sama. Peri, pemuda berjubah hitam itu membungkuk sedikit. Aoki, bakatmu sangat mengerikan. Sekarang, kau adalah yang pertama dalam peringkat bintang gelap cabang Baichang, dan kau juga satu-satunya jenius tak tertandingi yang telah melewati level ke-16. Sosok berjubah ungu itu tersenyum dan berkata, kau telah memahami hukum tingkat menengah dari jalan angin. Dari segi kecepatan saja, kau jelas yang terkuat di seluruh pertempuran pemurnian darah. Pemuda berjubah hitam mendengarkan dengan tenang. Dia telah mendengar terlalu banyak kata pujian serupa selama 100 tahun terakhir. Secara logika, kamu seharusnya sudah menerobos ke alam rumah ungu sejak lama, tetapi demi gelar Raja Pemurni Darah Inti Emas, kamu telah bertahan selama beberapa dekade. Sosok berjubah ungu itu berkata pertempuran ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika gagal, kau tidak bisa menunggu 100 tahun lagi. Kau harus memasuki alam Istana Ungu. Sosok berjubah ungu itu menatapnya. Kau mengerti. Jernih, pemuda berjubah hitam itu mengangguk, dengan hasrat tak berujung di matanya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan gelar raja. Ingat, kata sosok berjubah ungu itu. Selain puluhan jenius tak tertandingi yang telah melewati level ke-14 di peringkat bintang gelap, ada orang lain yang perlu kamu perhatikan. Sosok berjubah ungu itu perlahan mengucapkan dua kata Wu Yuan. Wu Yuan pemuda berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri, dan informasi pihak lain tiba-tiba muncul di benaknya. Dia hanya berlatih selama beberapa dekade dan telah melewati level ke-13 bintang gelap. Meskipun dia tidak sehebat dua orang jenius luar biasa yang lahir di negara abadi Baichang, Li Xia dan Suo Haiyue. Tetapi seluruh cabang Baichang memiliki ribuan cabang tingkat kedua dan diakui oleh banyak makhluk surgawi dan master bintang. Dalam hal bakat, Wu Yuan adalah yang terbaik di cabang Baichang saat ini dari Istana Ibel Pemurnian Darah. Dibandingkan denganmu, yang kurang darinya hanyalah waktu. Sosok berjubah ungu itu menatap ke bawah ke arah pemuda berjubah hitam. Pertama dalam bakat, pemuda berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, Tianxian, aku mengerti apa yang kau maksud. Aku akan membuatnya mengerti bahwa Raja Pemurni Darah harus berbicara dengan kekuatan. Sosok berjubah ungu itu mengangguk puas. Sebagai makhluk surgawi, ia bertanggung jawab untuk melatih para murid cabang tingkat kedua ini. Pemuda berjubah hitam di depannya adalah jenius paling mempesona yang pernah ditemuinya dalam sejuta tahun. Dan semua orang jenius merasa bangga. Saya tidak akan pernah mengaku kalah kepada siapapun. Ingin meyakinkan orang lalu kalahkan lawan dengan telak. Dalam perjuangan hidup dan mati, usia dan bakat tidak pernah penting, hanya kekuatan yang penting. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Baichang Wonderland adalah tempat di mana alam Sengsu sangat ajaib, yang cukup untuk mencakup seluruh kerajaan abadi Baichang, yang memiliki wilayah ruang waktu lebih dari 6.000 benua abadi. Orang biasa di alam pemurnian kekosongan tidak memenuhi syarat untuk memasuki negeri dongeng Baichang. Di suatu kekosongan khusus di negeri dongeng, ada dua sosok yang tergantung di udara, salah satunya adalah seorang pemuda berjubah putih dengan sedikit kekanak-kanakan di wajahnya. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam dengan ekspresi dingin. Keduanya mengendalikan pedang terbang yang sangat besar, masing-masing membentuk domain pedang yang kuat, dan terlibat dalam tabrakan yang gila. Deng! Deng, deng. Pedang terbang yang luar biasa, yang berkomunikasi dengan hukum misterius alam Dao, meledak dengan kekuatan yang luar biasa.
Energi pedang acak dapat menyebar melintasi ribuan mil ruang angkasa, membuat ruang angkasa tampak terdistorsi. Tabrakan tragis berulang kali. Mati. Pemuda berjubah putih itu tiba-tiba menjadi kejam, dan sedikit kegilaan melintas di matanya. Boom arus udara emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari belakangnya, lalu ditambahkan dengan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menyebabkan kekuatan domain pedang melonjak. Seketika menerobos wilayah pedang lawan. Hus! Pedang emas berkilau yang memancarkan aura tajam tiba-tiba membelah langit dan menusuk kepala pria paruh baya berjubah hitam itu. Jatuh. Domain pedang yang dibentuk oleh pria paruh baya berjubah hitam itu pun langsung runtuh. Bas kekacauan yang disebabkan oleh pertempuran awal menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan pemuda berjubah putih yang tergantung di kehampaan. Bagus. Tiba-tiba terdengar suara yang disusul dengan munculnya sosok berbaju zirah hitam. Pandangan matanya tertuju pada sosok pemuda berjubah putih. Tatapan mata sosok berbaju besi hitam itu amat tajam. Tuan, pemuda berjubah putih itu memberi hormat dengan hormat. Seranganmu sudah sangat hebat sekarang. Kau seharusnya punya kesempatan untuk menembus lantai 60 menara bintang 2. Sosok berbaju hitam itu berkata pelan, meskipun bakatmu tidak sehebat Zuo Haiyue, dilihat dari usiamu, di era lain, kau akan dianggap sebagai orang nomor 1 di kerajaan abadi. Pemuda berjubah putih mendengarkan dengan tenang. Zuo Haiyue, dalam hal bakat, dia jauh lebih rendah. Beruntunglah kamu masih di tahap inti emas, jadi kamu tidak perlu bersaing langsung dengan Zuo Haiyue. Sosok berbaju hitam itu berkata, kamu telah berlatih dalam diam, hanya menunggu kesempatan ini. Sekarang, kesempatannya telah datang. Jika kamu memasuki alam rumah ungu dan berpartisipasi dalam pertempuran pemurnian darah rumah ungu, harapanmu untuk memenangkan markis pemurnian darah akan sangat tipis. Sebaliknya, jika kamu berpartisipasi dalam pertempuran pemurnian darah inti emas dan memenangkan gelar Raja Pemurnian Darah, peluangmu akan lebih besar. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Sosok berbaju besi hitam itu menatap muridnya. Ya, pemuda berjubah putih itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apakah kau sudah membaca informasi yang kuberikan padamu? Tanya sosok berbaju besi hitam itu. Menurutmu siapa saja lawannya? Pertama, Aoki. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, dia memiliki bakat yang tinggi dan telah berlatih dalam waktu yang lama. Dari segi kekuatan saja, dia seharusnya menjadi lawan terbesarku. Yang kedua adalah Wu Yuan. Dia adalah orang paling berbakat di pihak Istana Ibel Pemurnian Darah. Dia mungkin akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan selama tahap pertama duel. Tetapi ketika kesempatan untuk bertanding tiba, dia akan memiliki keuntungan besar, kata pemuda berjubah putih itu. Yang ketiga adalah Dong Fang Guanghong. Kekuatannya. Pemuda berjubah putih itu menyebutkan lebih dari selusin nama sekaligus. Jelas, dia telah membaca semua informasi secara terperinci dan memilih semua pesaing. Jejak kekecewaan terpancar di mata sosok berbaju hitam itu, lalu dia menggelengkan kepala dan berkata, salah. Dengan kekuatanmu, lawanmu hanya satu, yaitu dirimu sendiri. Di seluruh wilayah kerajaan abadi Baichang, semua jenius yang telah memutuskan untuk bergabung dalam perang memanfaatkan waktu untuk berlatih dan mencoba yang terbaik untuk membuat diri mereka lebih kuat. Pertempuran berdarah ini lebih dari sekedar pertempuran berdarah. Bukan hanya demi gelar Markis Pemurnian Darah dan Raja Pemurnian Darah, tetapi juga demi kesempatan besar yang hakiki, yang merupakan hal terpenting. Cabang bulan merah dari Istana Ibel Pemurnian Darah, dunia darah asli. Di dalam No.1 Mansion, area pertunjukan seni bela diri. Bintang, sosok berjubah putih tergantung di kehampaan, tanpa suara. Dia tidak menggunakan kekuatan sihir apapun, yang tampak sangat aneh. Tiba-tiba, bas-bas arus udara yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip dengan cahaya berwarna oker terbang mengelilingi sosok berjubah putih, membungkusnya dan membentuk bintang mini. Ikuti dengan saksama. Panggilan, bintang-bintang mikro yang mengelilingi pemuda berjubah putih itu menghilang, dan 9 bintang mikro muncul di sekelilingnya. 9 bintang, bumi, bintang-bintang. Tidak heran dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai tingkat ketujuh dari makna sejati, seseorang seringkali dapat memiliki jejak karakteristik domain Dao. Pemuda berjubah putih itu bergumam pada dirinya sendiri, memperlihatkan sedikit senyuman setelah beberapa tahun berlatih keras dan bimbingan dari kedua guru. Dao bumi telah membuat terobosan cepat, dan akhirnya Dao bintang telah disimpulkan ke tingkat ke-6 dari ranah domain. Sangat bagus. Dalam pertempuran Ling Suelian, kekuatan master pemurnian tubuhku telah meningkat. Tingkat ke-6 jalan bintang di alam domain setara dengan tingkat ke-6 makna sejati jalan bumi.
Pria muda berjubah putih itu tentu saja Wu Yuan. Hanya tersisa 1 hari. Wu Yuan bergumam pada dirinya sendiri, dengan kekuatan yang dapat dilepaskan oleh ahli pemurnian tubuhku, menembus 10 besar aku khawatir aku harus bekerja sangat keras. Sesuai dengan rencana yang dibicarakan dengan guru. Agar orang luar sulit mengenali pemurni ki dan tubuh, pemurni tubuh tidak boleh dengan mudah mengungkapkan cara umur panjang kecuali mereka berada dalam situasi hidup dan mati yang putus asa. Setidaknya, kalau soal pembasmian, tidak. Selama beberapa bulan, aku telah mencoba memadukan misteri jalan panjang umur abadi ke dalam tubuh bintang. Wu Yuan berpikir dalam hati, tubuh bintang adalah ledakan yang terkendali. Bahkan makhluk surgawi akan kesulitan membedakan apakah kekuatannya lebih kuat atau lebih lemah. Tubuh asli pemurnian tubuh Wu Yuan memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan pemahaman Tao hanyalah salah satu aspeknya. Yang lebih penting adalah sumber latihan dan landasan yang kuat. Sejauh pengetahuan Wu Yuan, sebagian besar jenius tak tertandingi dengan pemahaman menakjubkan itu memiliki fondasi kelas 3. Fondasi kelas 2 sedikit. Tentu saja, itu bukan hal yang mustahil. Ada banyak sekali peluang di alam semesta yang luas ini, dan ada ratusan juta kultivator abadi, maka ada juga kultivator abadi yang terlahir dengan fondasi kelas 2. Tetapi, hanya sedikit orang yang memiliki pemahaman dan dasar seperti Wu Yuan. Setidaknya, ada beberapa kasus seperti itu di seluruh kerajaan Bai Changxian. Bahkan Aoki, yang menduduki peringkat pertama di antara bintang gelap, hanyalah seorang kultivator fisik dengan fondasi kelas 3. Wu Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Fondasi yang kuat adalah keunggulan body refiner. Tiba-tiba, ketika Wu Yuan sedang berpikir, apakah ada berita di negeri dongeng pemurnian darah? Wu Yuan menyipitkan matanya sedikit, dan segera mengirimkan jejak pikirannya untuk memasuki negeri dongeng pemurnian darah. Apakah ini tentang pertempuran pemurnian darah? Mata Wu Yuan bergerak sedikit dan dia dengan cepat mengklik pesan itu. Pesannya tidak rumit. Pembicaraan utamanya adalah tentang aturan-aturan terperinci dari pertempuran pemurnian darah eliksir emas. Tak lama kemudian, Wu Yuan mengerti segalanya. Kejam sekali, gumam Wu Yuan dalam hati. Pertempuran pemurnian darah ramuan emas yang akan diikuti Wu Yuan diselenggarakan oleh cabang pemurnian darah Baichang, dengan lebih dari 5.000 cabang tingkat kedua yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Diperkirakan jumlah biksu Jindan yang berpartisipasi dalam perang akan mencapai 580 miliar. Ini pertarungan sesungguhnya. Terbagi menjadi 2 tahap utama: pertarungan melawan ibel darah dan pertarungan memperebutkan peluang. Medan perang tempat para ibel darah bertempur terletak di ruang waktu khusus yang disebut pesawat pemurnian darah di alam Qingling. Itu adalah ruang berbentuk bola dengan diameter sekitar 100 juta mil. Kecuali senjata ajaibmu sendiri, kamu tidak diperbolehkan membawa harta karun tambahan apapun. Turun ke alam pemurnian darah. Di ruang pertempuran, sejumlah besar harta karun akan segera muncul, seperti pedang terbang, pedang, baju besi, perisai, del, serta formasi dan cakram ajaib yang membutuhkan kerja sama sejumlah besar pembudidaya. Namun, senjata sihir yang sudah jadi ini tidak akan terlalu kuat, yang tertinggi hanya tingkat 3. Pada saat yang sama, sekarang ada banyak sekali bahan berharga yang dapat digunakan untuk membuat pil dan senjata. Dengan memanfaatkan bahan-bahan ini dengan baik, sangat mungkin untuk menyempurnakan beberapa jimat yang sangat kuat dan mendapatkan senjata kristal. Singkatnya, tidak ada benda asing yang diizinkan dibawa ke medan perang, tetapi di dalam medan perang, ada cukup waktu bagi para ahli alkimia, ahli pemurnian senjata, dan ahli formasi untuk memiliki ruang untuk tampil. Aturan seperti itu tidak baik untuk seorang jenius tak tertandingi sepertiku, tetapi baik untuk para kultivator biasa. Sebuah pikiran terlintas di benak Wu Yuan. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, pada akhirnya hanya ada satu orang. Bagaimanapun, dia hanya berada di level ke-9 Golden Core dan level ke-9 Purple Mansion, dan kekuatan manusia terbatas. Jika sebagian besar peserta biasa memiliki kemampuan untuk menyempurnakan formasi yang mirip dengan formasi api ilahi. Lalu, kekuatan yang bisa dilepaskannya sangatlah mengerikan, cukup untuk menyaingi bakat-bakat teratas. Tentu, dengan dasar kekuatan sihir alam Jindan, harapan untuk menyempurnakan susunan formasi semacam itu sangat tipis. Selain itu, ada satu situasi lagi yang perlu dipertimbangkan. Seorang jenius yang tak tertandingi, dengan sejumlah besar kultivator abadi membentuk formasi. Wu Yuan diam-diam waspada di dalam hatinya, kekuatan yang bisa dilepaskan hanya akan lebih mengerikan. Pada tahap pertama, setiap peserta akan terus berhubungan dan dipantau oleh Blood Refining Wonderland untuk memastikan keadilan yang mutlak.
Pada saat yang sama, untuk memfasilitasi statistik Blood Demon Order, token setan darah bukanlah token sungguhan, melainkan angka yang dicatat oleh setiap peserta dalam identitas negeri ajaib pemurnian darah. Awalnya aku memiliki 1000 ordo setan darah. Wu Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Aturan ordo setan darah. Peserta biasa awalnya harus memiliki 1 ordo setan darah, dan harus memperoleh setidaknya 10 ordo setan darah untuk memenuhi syarat perjalanan pulang. Peserta elit, yaitu mereka yang telah melewati level keempat bintang kegelapan, awalnya memiliki 10 ordo setan darah dan harus memperoleh 100 ordo setan darah sebelum mereka memenuhi syarat untuk kembali. Peserta dari kerajaan abadi awalnya memiliki 1000 ordo setan darah, dan harus memperoleh 10.000 ordo setan darah sebelum mereka memenuhi syarat untuk kembali. Benih pemurnian darah tingkat kedua awalnya memiliki 1000 ordo ibel darah dan 1 kesempatan untuk bertarung lagi. Ia harus memperoleh 10.000 ordo ibel darah sebelum dapat memenuhi syarat untuk kembali. Benih pemurnian darah tingkat pertama, yaitu, seseorang yang telah melewati tingkat ke-14 bintang kegelapan, awalnya memiliki 10.000 perintah setan darah dan memiliki 1 kesempatan untuk bertarung lagi. Ia harus memperoleh 100.000 perintah setan darah sebelum ia memenuhi syarat untuk kembali. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi pula persyaratan istana ibel pemurnian darah. Wu Yuan berpikir dalam hati, namun, persyaratan bagi peserta dari negara abadi cukup ketat. Semua peserta dari kerajaan abadi Baichang, terlepas dari kekuatan mereka, semuanya setara dengan benih pemurnian darah tingkat kedua. Bagaimana dengan aturan untuk merebut Blood Demon Order? Wu Yuan terus menelusuri informasi tersebut. Ini adalah bagian yang paling penting. Tahap pertama perang pemurnian darah adalah membiarkan ratusan miliar pembudidaya abadi bertarung satu sama lain. Aturannya sangat sederhana. Membasmi lawan akan memberimu 1/10 dari perintah setan darahnya, dan kamu akan diberi hadiah perintah setan darah awalnya. Misalnya, jika peserta biasa mengumpulkan 100.000 perintah setan darah, maka Wu Yuan bisa mendapatkan 10.010 perintah setan darah dengan membasminya. Tetapi jika benih pemurnian darah tingkat pertama mengumpulkan 100.000 ordo setan darah, Wu Yuan dapat memperoleh 20.000 ordo setan darah dengan membasminya. Semakin tinggi ordo setan darah awal, semakin besar pula Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Sebenarnya, bagaimana seorang peserta biasa bisa mengumpulkan 100.000 ordo setan darah? Bisa dibilang begitu. Kalau mau ngumpulin ordo setan darah dalam jumlah banyak, harus nemuin jenius yang tiada taraf dan basmi mereka. Aturan semacam ini murni untuk memotivasi banyak kultivator abadi untuk memburu benih pemurnian darah dan peserta kerajaan abadi. Wu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat bagian terakhir dari konten tersebut. Seluruh fase pertama perang pemurnian darah berlangsung selama 1 tahun. Peserta biasa dan peserta elit yang merebut 10 atau 100 kali ordo ibel darah dan memenuhi persyaratan dapat kembali pada bulan ke-7 dan menjadi murid luar atau murid formal Istana Ibel. Para jenius lainnya harus kembali pada akhir 1 tahun. Rebut 1000 ordo ibel darah dan jadilah murid elit Istana Ibel. Rebut 10.000 perintah setan darah dan jadilah. Puff aliran cahaya hitam membelah langit dengan kecepatan yang mencengangkan dan langsung menuju ke sebuah gua kecil dengan diameter tidak lebih dari 100 mil. Ikuti dengan saksama. Fluktuasi energi spiritual yang hebat meledak dari gua, diikuti oleh ledakan jeritan, dan 2 sosok bergegas keluar dengan panik dari 2 pintu keluar gua lainnya. Melarikan diri. Itu adalah benih pemurnian darah tingkat kedua. Wajah kedua sosok itu dipenuhi ketakutan, dan mereka melarikan diri dengan panik, tetapi mereka hanya berhasil melarikan diri kurang dari 100 mil. Ledakan. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari gua, kecepatannya hampir 10 kali lebih cepat dari mereka, dan melesat hampir seketika. Sayapnya seperti pisau. Tidak, salah satu pria kekar berbaju besi hitam meraung, tubuhnya tiba-tiba membesar, dan dia mengayunkan pedang di tangannya dengan keras. Dia berbalik dan menebas keras sayap-sayap yang terbang itu, dan aliran udara kaki yang besar menyebar dari tubuhnya. Teknik sumber, alam bumi. Kekuatan semacam ini setidaknya berada di 5% teratas di antara ratusan miliar praktisi alam jin dan yang berpartisipasi dalam pertempuran, yang sangat bagus. Bang, dengan suara tabrakan yang keras, sayap-sayap itu berkibar pelan dan menyapu pedangnya, langsung mengenai tubuh lelaki kekar berbaju besi hitam itu. Puff kekuatan benturan yang mengerikan langsung membuatnya terlempar ke belakang, kulitnya meledak, dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Tidak mati, mata Wu Yuan bergerak sedikit, dan dia langsung mengambil tindakan. Sebuah telapak tangan menyerang. Tiba-tiba ia membengkak hingga 1000 kaki, bagaikan gunung yang melintasi area puluhan mil, dan menghantam pria kekar berbaju besi hitam itu lagi.
Bang pria kekar berbaju besi hitam itu akhirnya tidak tahan lagi, dan tubuhnya meledak seketika, berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Jatuh. Ada satu lagi. Tatapan Wu Yuan jatuh ke kejauhan, sosoknya melintas, dan dia langsung melewati orang yang melarikan diri itu. Membasmi. Sangat mudah. Banyak dari kultivator Jindan ini yang baru berada di tahap awal Jindan. Mereka di sini untuk menyampaikan Blood Demon Order. Wu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Seperti pria kekar berbaju hitam ini, dia berada di tahap tinggi Jindan dan seorang kultivator tubuh. Kekuatannya tidak buruk. Jika dia tidak bertemu Wu Yuan, pria kuat berbaju hitam itu akan memiliki kesempatan hidup lebih dari 6 bulan. Sayang sekali, Wu Yuan merasa dingin di hatinya. Matanya menyapu lorong luas dengan diameter 30.000 mil. Meski disebut gua, sebenarnya gua ini seperti lorong menuju dunia. Gua ini begitu lebar sehingga lekukan-lekukan pada dindingnya tampak seperti gunung. Pada dinding lorong tersebut terdapat banyak sekali gua-gua kecil yang diameternya bervariasi antara puluhan hingga ratusan mil, dan gua-gua kecil tersebut juga saling terhubung ke segala arah. Seluruh medan perang pemurnian darah begitu luas, seperti ruang 3 dimensi, seperti sarang semut. Wu Yuan berpikir dalam hati kesadaran ilahi seorang kultivator Jindan hanya dapat menyebar hingga beberapa puluh mil. Sebuah kalimat, selama semua peserta alam Jindan bertekad bersembunyi, tidak akan mudah menemukan mereka. Kecuali Anda seperti Wu Yuan dengan semangat yang sangat kuat. Hanya dengan satu pikiran, Anda dapat menjelajahi area seluas 900 mil. Efisiensi deteksinya ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari kultivator Jindan biasa. Dapat dikatakan bahwa dimanapun Wu Yuan menyapu ladangnya, hanya ada sedikit orang yang dapat menghindarinya. Hanya, sekalipun 580 miliar pejuang tersebar di medan pertempuran berbentuk bola dengan diameter 100 juta mil, mereka tetap sangat tersebar. Blood Demon Order. Pikiran Wu Yuan bergerak, dan pikiran yang tertinggal di Blood Ravening Fairyland langsung mendeteksi informasi tersebut. Ordo Setan Darah 1542. Peringkat 832. Dalam satu hari, kami menempuh perjalanan ratusan ribu mil dan membasmi ratusan kultivator abadi, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah peserta biasa. Setelah membasmi mereka, saya hanya bisa mendapatkan Blood Demon Order. Hanya ada 2 peserta elit. Wu Yuan merasa tidak berdaya. Kalau mereka tidak membasmi seganas itu, bagaimana jumlah Ordo Setan Darah bisa meningkat pesat? Mudah untuk merebut Ordo Setan Darah dari peserta biasa, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit, hanya 1. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan benih pemurnian darah atau peserta dari kerajaan abadi. Sedikit niat membasmi terpancar di mata Wu Yuan. Untuk membasmi 1, kau butuh sedikitnya 1000 Ordo Setan Darah. Selama kamu membasmi 100 dari mereka, kamu akan puas dengan hasilnya. Blood Demon Order, permintaannya. Dilihat dari peringkatnya, mereka yang telah mencapai 3 hingga 5.000 Ordo Ibel Darah pasti telah mengalahkan benih pemurnian darah lainnya dan peserta negara abadi. Wu Yuan berpikir dalam hati, namun, dilihat dari peringkatnya, Aoki, Dongfang Hongguang dan benih pemurnian darah tingkat pertama lainnya tidak terlalu tinggi. Mungkinkah sama seperti saya, belum menemukan lawan yang sangat kuat, Wu Yuan menebak dalam hati. Faktanya, tebakan Wu Yuan benar. Meskipun pertempuran pemurnian darah relatif adil, beberapa orang kuat teratas akan sengaja tersebar selama pendaratan acak. Pada saat yang sama, benih-benih pemurnian darah tingkat pertama dan para peserta dari negeri dongeng itu juga akan didistribusikan secara acak, mencoba untuk menghindari para jenius teratas bertabrakan di awal dan memungkinkan para jenius lemah yang tak terhitung jumlahnya untuk mengambil keuntungan. Singkatnya, semakin kuat Anda, semakin lemah peserta lain di sekitar Anda pada awalnya. Tetapi, seiring berlalunya waktu, seluruh ruang pertempuran berangsur-angsur menyusut, dan banyak prajurit top yang panik berburu di sepanjang lorong. Pada akhirnya, akan terjadi bentrokan bakat-bakat terbaik. Lagi pula, orang-orang lemah yang tak terhitung jumlahnya ini mulai bersatu-satu sama lain seiring berjalannya waktu. Tatapan mata Wu Yuan menyapu mayat kedua petarung yang baru saja dibasminya. Dia mengamati gua itu lagi. Baru saja, 8 petarung berkumpul bersama. Mereka tidak saling bertarung, tetapi berdiskusi untuk menggabungkan kekuatan. Hanya 1 hari, menghadapi pembasmian gila-gilaan sejumlah besar talenta top, peserta biasa yang tak terhitung jumlahnya menyadari bahwa tidak ada gunanya saling membasmi dan mereka harus tetap bersatu. Hanya dengan bersatu padu kita dapat bertahan pada 6 bulan pertama. Jika tidak, mereka akan dikalahkan satu persatu oleh orang-orang kuat teratas. Mari kita bersatu. Aku khawatir kau tidak akan bersatu.
Wu Yuan tersenyum. Tanpa pelat susunan dan formasi yang kuat, bahkan jika puluhan atau ratusan kultivator jin dan bergabung, mereka hanya dapat membentuk beberapa formasi biasa. Jika itu adalah benih pemurnian darah tingkat kedua, dengan kekuatan yang hampir setingkat dengan alam Purple Mansion, akan sulit menelan begitu banyak petarung dalam satu gigitan. Tapi Wu Yuan, tak peduli 10, 100, bahkan 1000 pejuang bergabung, dia tidak takut sama sekali. Betapapun banyaknya domba, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan singa. Wu Yuan adalah singa. Dalam hal pemahaman Tao, Wu Yuan berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada peserta biasa dalam hal fondasi. Wu Yuan telah mencapai garis bawah alam gunung dan sungai dalam hal teknik sumber, dia juga yang terbaik. Seperti peserta pertempuran lainnya, mereka mencari senjata yang tersebar dan senjata ajaib di mana-mana, tetapi Wu Yuan terlalu malas untuk mencarinya. Mengapa? Pertama-tama, jika Anda terus membasmi di sepanjang jalan, Anda akan mendapatkan sejumlah besar senjata ajaib, dan Anda dapat memilih salah satu yang cocok untuk Anda. Terlebih lagi, Wu Yuan menggabungkan dua hukum perantara untuk mempraktikkan tubuh sejati bintang, dan sekarang tubuhnya sekuat senjata spiritual kelas 4. Terlebih lagi, ini baru saja meletusnya jalan bintang oleh Wu Yuan, dan tidaklah nyaman baginya untuk meletuskan jalan panjang umur abadi dalam hal serangan. Begitu itu pecah, basmi. Bahkan jika aku hanya bisa menggunakan jalan bintang, aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Wu Yuan penuh semangat juang. Lintasan ini selebar 30.000 mil, dengan lintasan baru setiap 1.000.000 mil, dan gua-gua kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh medan perang ini sangat rumit. Namun Wu Yuan sama sekali tidak peduli dengan rute itu. Lakukan apapun yang kau mau, hanya satu kata basmi. Menemukan pejuang membasmi. Bertemu dengan 10 pejuang yang bersatu membasmi. Bahkan saat ia berhadapan dengan kerumunan besar yang terdiri dari ratusan petarung, Wu Yuan masih sendirian dan menyerang mereka secara langsung. Berpura-pura pamer, bisa juga dikatakan sangat arogan. Waktu berlalu, kemanapun Wu Yuan lewat, kekuatan sihir yang dihasilkan oleh pertempuran itu melonjak, darah menyebar, dan kepala beterbangan di mana-mana. Ordo setan darah berkembang dengan cepat. Peringkatnya juga terus meningkat. Hal yang paling penting, kabut darah yang mengelilingi menara hitam di istana dantian atas Wu Yuan juga mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan terus membubung dan terkumpul. Pertarungan berdarah bisa disebut. Istana Ibel pemurnian darah menjadi sorotan, dan tentu saja menarik banyak orang kuat dari berbagai cabang. Dari makhluk surgawi tingkat tinggi hingga makhluk abadi atas dan bawah di cabang-cabang utama, dan bahkan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di alam kekosongan pemurnian dan alam rumah ungu, mereka semua tak tertandingi. Untuk para jenius sejati, seperti Blood Refined Seeds, para pembudidaya abadi di bawah tingkat dewa surgawi, bahkan makhluk kuat seperti Dewa Wu Tian, tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan secara langsung adegan pertarungan para petarung. Yang dapat mereka lihat hanyalah peringkat Ordo Setan Darah. Wu Yuan, kejam sekali. Dia berhasil masuk ke dalam 1000 peringkat teratas sejak awal, dan Ordo Setan Darahnya terus meningkat. Dia sangat kuat. Sayang sekali, aku tidak bisa melihat adegan pembasmian Wu Yuan. Di cabang bulan merah negeri dongeng pemurnian darah, ada ruang tontonan tempat banyak kultivator berkumpul. Haha, Wu Yuan, aku sendiri yang menemukannya. Xiong Yuan, sang penjaga, membual dengan keras, dan berkata dengan sangat bangga, lihat, Ordo Setan Darah Wu Yuan telah melonjak lagi. Banyak penjaga di alam pemurnian kekosongan dan alam domain suci tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepala, melihat angka-angka yang terus melonjak pada daftar peringkat. Sungguh menakjubkan. Dalam jangka waktu beberapa lusin napas paling singkat, atau 1/4 jam atau 2 jam paling lama, Ordo Setan Darah Wu Yuan akan berubah. Itu benar-benar keterlaluan. Apa artinya ini? Wu Yuan membasmi hampir sepanjang jalan. Peringkatnya telah naik lagi. Sudah masuk dalam 300 teratas. Seseorang berseru. Peringkat Blood Demon Order di 300 teratas sudah sangat memukau. Lagi pula, ada ratusan miliar peserta dalam perang itu. Ordo Setan Darahnya telah melampaui 5.000. Baru hari ketiga, seorang penjaga Liansu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dengan kecepatan membasmi seperti ini. Mudah untuk mengalahkan 100.000 Ordo Setan Darah. Lihat, Wu Yuan benar-benar kuat. Dewa Wu Tian sedang membanggakan diri kepada sekelompok dewa di ruang tontonan lain. Pada awalnya, hanya ada sedikit orang kuat di sekitar para jenius papan atas, jadi mereka hanya bisa membasmi peserta biasa satu persatu. Ordo Setan Darah yang terkumpul sedikit jumlahnya, jadi peringkat mereka tidak tinggi.
Tidak ada satupun dari 50 teratas saat ini yang merupakan benih pemurnian darah level 1. Dalam situasi seperti itu, peringkat Wu Yuan terus melambung. Wu Tianxiangxian menyeringai dan berkata, saat kompetisi jenius dimulai, peringkatnya diharapkan akan melambung hingga 100 besar. Lebih dari 100 orang abadi di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala. Mereka sangat akrab dengan aturan pertempuran pemurnian darah. Semua talenta terbaik secara bertahap membangun kekuatan mereka, dan peringkat mereka semakin tinggi di jangka menengah. Hingga mereka meninggalkan peserta lain jauh di belakang. Setidaknya kali ini, cabang bulan merahku memiliki kemungkinan besar melahirkan markis pemurni darah, yang merupakan hal yang baik. Bailey juga sangat bagus. Dia sudah berhasil masuk ke 10.000 teratas. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya memiliki harapan untuk masuk ke 1.000 teratas. Sui Heng agak aneh. Para abadi cabang bulan merah ini senantiasa menentukan peringkat para jenius di bawah komandonya melalui fluktuasi peringkat. Tidak buruk. Negeri Dongeng Hengyang merupakan alam dewa tingkat sangat tinggi yang tersebar di seluruh negeri Dongeng Hengyang. Di sebuah kuil khusus, seorang pemuda berjubah putih sedang melihat dua layar cahaya besar yang diproyeksikan di depannya. Apa yang diproyeksikan pada layar cahaya pertama adalah peringkat cabang Bai Chang dari Istana Ibel Pemurnian Darah dalam pertempuran pemurnian darah inti emas. Layar cahaya lainnya memproyeksikan adegan pertempuran seorang pejuang. Itu Wu Yuan, di negeri Dongeng Pemurnian Darah, di ruang tontonan tempat banyak makhluk abadi milik cabang Bai Chang berada, sekelompok makhluk tingkat abadi tengah menyaksikan pertempuran tersebut. Beberapa orang jenius yang awalnya berada di peringkat rendah, kini mulai maju. Semua benih hasil pemurnian darah tingkat pertama ini berkinerja sangat baik. Pada awalnya, belum ada adu bakat, dan bakat-bakat terbaik ini tidak akan mengalami kerugian apapun. Bakat terbaik dari negara abadi Bai Chang juga sama hebatnya. Para makhluk surgawi itu berkomentar dengan santai. Yin He, Wu Yuan di bawah komandomu memang kuat dan kejam. Seorang wanita berambut perak berkata sambil tersenyum. Tidak buruk, Yin He Xingzu berkata, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan senyum di wajahnya. Jelas sekali dia sangat puas dengan penampilan Wu Yuan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, hari ke-12 telah tiba. Periode waktu ini hanyalah sekejap mata bagi makhluk surgawi yang kuat. Wanita berambut perak itu tiba-tiba berkata, Yin He, anak muda di bawah komandomu akan mendapat masalah. Dilihat dari arahnya, dia akan menabrak sesuatu. Bernomor 893 Bai Chang, di dunia pemurnian darah. Suara mendesing. Wu Yuan mengepakkan sayapnya sedikit, dan kecepatannya melonjak pesat. Meskipun pemuda berjubah hitam itu melarikan diri dengan panik, dia masih dengan cepat menyusulnya. Kedua belah pihak hanya berjarak 100 mil. Orang pembawa sial, kenapa Wu Yuan mengejarku padahal ada banyak orang lain yang bisa dia kejar? Pemuda berjubah hitam itu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Aku hanya punya satu kehidupan. Hanya ada beberapa jenius tak tertandingi yang bisa melewati level ke-14 bintang kegelapan. Mungkin jumlah mereka kurang dari 200 di seluruh medan perang pemurnian darah. Bagaimana mungkin aku harus bertemu dengan mereka? Pemuda berjubah hitam itu menggertakkan giginya. Dia merasakan gelombang keputusasaan dalam hatinya. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku benar-benar tidak bisa mati. Aku masih harus melewati pertarungan dengan Ibel Darah dan memasuki tahap kedua untuk memanfaatkan kesempatan pemurnian darah. Aku belum menjadi abadi. Di bawah tekanan hidup dan mati, banyak pikiran berkelebat di benak pemuda berjubah hitam ini. Wu Yuan, berhenti. Pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba memancarkan energi sejatinya dengan suara cemas. Biarkan aku hidup. Kemampuan formasi dan penyempurnaan senjataku sangat tinggi. Aku dapat membantumu menyempurnakan formasi yang sangat kuat. Asalkan kau mengampuni nyawaku, aku akan menolongmu dan mengikutimu sampai akhir. Suara mendesing. Wu Yuan mendekat dengan cepat. Pemurnian senjata formasi Wu Yuan tidak bisa menahan senyum dan menjawab dengan pikirannya. Ya, pemuda berjubah hitam itu melihat respons Wu Yuan, seolah-olah dia melihat harapan untuk bertahan hidup, dan buru-buru berkata kekuatanmu memang yang terbaik. Tetapi melihat seluruh medan perang pemurnian darah, itu mungkin bukan yang terbaik. Jika kamu bertemu dengan makhluk mengerikan lainnya, seperti Aoki, Dongfang Hongguang, itu akan sangat berbahaya. Tapi sekarang kau punya aku. Selama kau bisa mengumpulkan cukup banyak bahan berharga dan memberiku cukup waktu, aku bisa menyempurnakan formasi tingkat tinggi. Saat itu, kau bisa memimpin peserta lain, yang akan cukup untuk meningkatkan kekuatanmu. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan tergesa-gesa.
Tetapi ada sesuatu yang berputar-putar dalam pikirannya. Memperbaiki formasi. Tidak, dia hanya ingin menunda waktu dan mencari kesempatan yang tepat untuk melarikan diri. Apa yang kau katakan terdengar sangat menarik dan meyakinkan. Wu Yuan tidak dapat menahan senyum, memperlihatkan gigi putihnya yang besar. Sayang sekali, dibandingkan dengan formasi yang kau sebutkan, aku lebih tertarik pada Ordo Setan Darah milikmu. Peserta dari Negeri Abadi. Ledakan. Sayap Wu Yuan sedikit berkibar, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak ke tingkat yang mengerikan. Dia mengayunkan keempat lengannya, dan 4 pedang membelah langit. Tidak, wajah pemuda berjubah hitam itu berubah drastis. Aliran udara hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari punggungnya, diikuti oleh semburan jarum perak yang menutupi langit. Jarum perak yang tak terhitung jumlahnya. Bagaikan kilat mereka menyerbu dari segala arah menuju Wu Yuan yang menjulang tinggi dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Jarum perak memiliki daya tembus yang sangat mengerikan. Wow, 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 cahaya pisau itu menyala, bagaikan cahaya pisau yang mengerikan, seketika membelah jarum-jarum perak yang sangat banyak itu menjadi berkeping-keping. Hanya beberapa yang menembus dan menusuk tubuh Wu Yuan. Kong-kong-kong namun, seolah-olah jarum perak biasa tiba-tiba menusuk pelat baja yang diperkuat dan tidak dapat menembusnya sama sekali. Apa pemuda berjubah hitam itu melotot? Ledakan. Wu Yuan telah tiba, dan 4 cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba turun, beberapa berat dan kuat, beberapa secepat kilat, dan beberapa aneh dan tidak dapat diprediksi. Ini adalah luapan amarah Wu Yuan semaksimal mungkin. Swiss pemuda berjubah hitam itu telah memahami jalan angin dan mencapai tingkat makna sejati. Kecepatannya sangat aneh, tetapi dia hanya menghindar 2 kali. Dalam hal kecepatan absolut, dia jauh lebih lambat dari Wu Yuan. Engah. Pisau itu melesat dan langsung memotong lehernya. Meskipun lehernya dilindungi oleh baju besi senjata spiritual, kekuatan benturan yang mengerikan itu masih mengubah tubuhnya menjadi kabut berdarah. Jatuh. Hingga ajal menjemputnya, pemuda berjubah hitam itu terus-menerus merasa tak rela. Ia pikir ia akan mati, tetapi ia tidak menyangka akan mati secepat itu. Tambahan 1162 Ordo Setan Darah. Wu Yuan merasakan perubahan peringkat di negeri ajaib pemurnian darah. Yang sangat dibesar-besarkan. Nomor. Ini adalah perintah setan darah terbanyak yang diterima Wu Yuan dalam 12 hari terakhir. Ordo Blood Demon aslinya bernilai 16.000 itu cukup bagus. Semua peserta dari kerajaan abadi ini cukup kuat. Sebuah pikiran terlintas di benak Wu Yuan. Untuk bisa bertarung denganku dalam beberapa gerakan, kau telah mencapai ambang alam Istana Ungu. Jika seorang kultivator jin dan tingkat 9 biasa, dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Wu Yuan. Mereka yang memiliki fondasi sekuat Wu Yuan hampir dapat dianggap sebagai kultivator di alam gunung dan sungai. Ditambah dengan pemahamannya yang mengerikan tentang Tao, ia dianggap relatif kuat di alam rumah ungu. Tentu saja mengerikan, jika para kultivator Jindan dapat menggunakan formasi yang menakutkan, seperti formasi api langit, puluhan atau bahkan ratusan dari mereka dapat bergabung untuk melawan Wu Yuan hingga seri. Tetapi bagaimana jika kita bubar pada saat yang sama menghadapi Wu Yuan? Dia hanyalah seekor domba yang harus disembelih. Aku tidak tahu dari kekuatan mana jenius ini berasal, kata Wu Yuan dalam hati. Orang-orang jenius seperti ini termasuk yang terbaik di sekte kelas 1 di Xianzhou. Seorang jenius. Namun, dia meninggal di sini tanpa suara. Inilah kekejaman pertempuran pemurnian darah, berjalan di ambang hidup dan mati. Selama 10 hari terakhir, satu demi satu kultivator meninggal, seolah mengingatkan Wu Yuan tentang kekejaman jalan abadi. Hati-hati. Dalam pertempuran berdarah ini, kita harus ekstra hati-hati. Dengan kecepatan berpikir Wu Yuan, pikiran-pikiran ini hanya terlintas dalam sekejap, dan dia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan banyak senjata ajaib yang ditinggalkan oleh pemuda berjubah hitam itu. Senjata-senjata ajaib ini mungkin tidak berguna atau berguna, jadi Wu Yuan mengambilnya saja untuk saat ini. Membasmi. Wu Yuan mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya, terus membasmi para kultivator lain yang melarikan diri dengan panik ke segala arah. Pasukan pembudidaya abadi ini berjumlah lebih dari 1000. Pada akhirnya, di bawah pengejaran panik Wu Yuan, hanya setengah dari hampir 1200 kultivator yang berhasil lolos. Dan sama saja, berita bahwa Wu Yuan memiliki kekuatan benih pemurnian darah tingkat pertama juga menyebar dengan cepat ke seluruh area medan perang pemurnian darah. Sebelum pemuda berjubah hitam itu tiba, dia menyebarkan berita itu seperti orang gila. Jangan bilang Wu Yuan tidak tahu tentang ini. Sekalipun aku tahu, aku tak akan peduli sama sekali. Membasmi peserta biasa dapat mengumpulkan banyak kabut darah,
tetapi akumulasi Blood Demon Order agak lambat. Jika kita terus membasmi seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100.000 Blood Demon Order? Bagaimana dengan 1 juta Blood Demon Order? Mata Wu Yuan dipenuhi dengan semangat juang. Kita harus mencari para jenius. Memburu benih-benih pemurnian darah dan para peserta kerajaan abadi itu, membasmi salah satu dari mereka akan menghabiskan 1000 ordo ibel darah. Wu Yuan memilih untuk mempercepat penjelajahan dan tidak lagi menjelajahi satu tempat berulang kali, tetapi terbang secara linier. Jelajahi area lainnya. Perilaku ini sangat berani, kecuali Anda memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan Anda sendiri. Kalau tidak, saya tidak akan pernah melakukan ini. Dan begitu saja, Wu Yuan sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Waktu berlalu, hari demi hari. Wu Yuan mulai menemui benih pemurnian darah tingkat kedua lainnya dan peserta dari kerajaan abadi satu demi satu. Karena begitu mereka berada dalam jarak 600 mil, mereka dapat merasakan napas satu sama lain. Jadi, setiap kali ia menghadapi musuh, Wu Yuan akan mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan satu demi satu petarung tangguh akan tumbang di bawah keempat pedangnya. Ordo setan darahnya juga benar-benar mulai melambung. Setiap kali Anda mengalahkan peserta Blood Refining Seed atau Immortal Country, Anda dapat merebut sedikitnya 1000 Blood Demon Order. Terlalu kejam. Peringkat Wu Yuan ini terus meningkat, seringkali melonjak hingga lebih dari 1000 ordo setan darah. Dia pasti telah mengalahkan para jenius lainnya. Itu cukup kejam. Beberapa muridku yang dikirim untuk berpartisipasi dalam perang telah terbasmi. Aku tidak tahu apakah Wu Yuan yang membasmi mereka. Di negeri dongeng Baichang, ada ruang khusus dan luas untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Semua makhluk abadi duniawi, makhluk abadi tingkat tinggi, dan bahkan makhluk abadi surgawi dari berbagai kekuatan di ribuan benua abadi kerajaan abadi Baichang dapat datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran. Berbeda dari yang kuat di Istana Ibel Pemurnian Darah. Orang-orang kuat di kerajaan abadi Baichang hanya dapat melihat peringkat Ordo Ibel Darah untuk menilai apakah para jenius yang dikirim oleh pasukan mereka sendiri ke medan perang pemurnian darah telah mati. Dan Wu Yuan adalah seorang jenius yang sangat disegani. Peringkat Ordo Ibel Darahnya terus menanjak, yang tentu saja menarik perhatian. Itu masuk dalam 100 teratas. Gila, kecepatannya untuk masuk ke 100 besar hanya sedikit lebih lambat dari Aoki, dan itu baru lebih dari 20 hari. Banyak dewa abadi dari kerajaan abadi Baichang. Semua orang ingat nama Wu Yuan. Mereka semua percaya bahwa jika Wu Yuan tidak mati di masa depan, dia akan ditakdirkan menjadi eksistensi super cabang Baichang dari Istana Ibel Pemurnian Darah. Gila, itu berdarah. Sudah masuk dalam 100 besar, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang kuharapkan. Wu Tianxiangxian menatap peringkat tersebut, lalu menyeringai dan berkata, haha, kabar baik, ini masalah besar. Saya khawatir kekuatan Wu Yuan lebih dari sekadar melewati level ke-13 bintang gelap. Ya, kecepatan peningkatan Blood Demon Order-nya terlalu dibesar-besarkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang jenius yang mendapat peringkat ratusan kali di peringkat Dark Star. Beberapa makhluk abadi mengajukan pertanyaan. Mereka tidak dapat melihat adegan pertempuran Wu Yuan secara spesifik. Akan tetapi, dari luasnya perubahan dalam Ordo Setan Darah Wu Yuan, orang dapat menyimpulkan betapa kuatnya Wu Yuan. Tanpa kekuatan sebesar itu, bagaimana Anda bisa membasmi begitu banyak orang jenius? Di negeri dongeng pemurnian darah, di ruang tempat para dewa dari pesawat Baichang menyaksikan pertempuran. Dalam hal kekuatan, Wu Yuan seharusnya berada di peringkat sekitar 100. Dibandingkan dengan usianya, dia sudah sangat memukau. Ya, benar, dia sangat kuat dan memiliki pemahaman mendalam tentang jalur bintang, tetapi dia belum mencapai level ke-7 dari ranah domain dan tidak dapat dibandingkan dengan para jenius teratas. Banyak makhluk surgawi berkomunikasi satu sama lain dan mengungkapkan pendapat mereka. Mereka semua memiliki standar yang sangat tinggi. Bagi orang-orang kecil seperti Wu Yuan, Aoki, Bailey di alam Jindan dan alam Lingshen, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman mereka terhadap Tao, biasanya hanya pada tingkat makna sejati hukum tingkat rendah. Di mata mereka, pada dasarnya tidak ada rahasia. Di antara ratusan ribu jenius dari kerajaan abadi Baichang yang berpartisipasi dalam perang, beberapa di antaranya mempesona. Misalnya, para jenius tak tertandingi yang telah melewati lantai ke-60 Menara Bintang 1 dan lantai ke-50 Menara Bintang 2 akan ditandai sebagai bakat khusus, dan kemudian informasi mereka akan dikumpulkan dan dikirim ke para jenius di cabang utama Istana Ibel Pemurnian Darah. Wu Yuan juga membaca daftar prajurit teratas dari kerajaan abadi yang berpartisipasi dalam perang, dan menemukan bahwa ada lebih dari 40 dari mereka yang merupakan ancaman baginya.
Menara Bintang 7 dibagi berdasarkan usia, bukan tingkat kultivasi. Menara Bintang 1 mengharuskan orang berusia di bawah 100 tahun untuk menantangnya. Menara Bintang 2 mengharuskan seseorang berusia antara 100 hingga 300 tahun untuk dapat memasukinya. Ada perbedaan mendasar antara mereka dan bintang-bintang gelap yang dibedakan berdasarkan kekuatan magisnya. Tingkat kesulitan Menara Bintang 2 secara keseluruhan satu tingkat lebih tinggi daripada Menara Bintang 1. Tingkat kesulitan 60 lantai Menara Bintang 1 dan 50 lantai Menara Bintang 2 adalah sama. Secara umum, siapapun yang dapat melewatinya berarti pemahamannya terhadap Tao telah mencapai tingkat kebenaran ketujuh atau lebih tinggi hukum tingkat rendah, yang sebanding dengan pemahaman Tao orang kuat di Tanah Suci Liansu. Seperti kejeniusan tak tertandingi dari Istana Ibel Pemurnian Darah. Siapapun yang dapat mencapai tingkat ke-14 bintang gelap umumnya memiliki tingkat pemahaman Tao ini. Gao Yun ini, mata Wu Yuan penuh ketakutan. Meskipun dia hanya memiliki fondasi abadi kelas 3, dia mampu mencapai lantai 59 Menara Bintang 2. Bahkan jika itu hanya mengandalkan semangatnya yang kuat, itu berarti dia telah mencapai tingkat ke-9 dari makna sejati dalam jalan emas. Aku khawatir dia tidak jauh dari menguasai alam jalan. Makna sejati tingkat ke-9 sudah cukup untuk menyaingi makhluk kuat di Tanah Suci Liansu. Menurut informasi yang diketahui Wu Yuan, Gao Yun, apa yang dipahaminya hanyalah hukum tingkat rendah, jalan emas berkobar. Namun, hukum tingkat rendah tidak berarti lebih lemah dari hukum tingkat menengah. Tidak pernah ada Tao yang benar-benar kuat. Pada akhirnya, yang penting adalah tingkat pemahaman Tao. Dari makna sebenarnya ke alam Tao, itu adalah sebuah transformasi. Bahkan untuk seorang jenius yang tak tertandingi, akan sangat sulit untuk mengambil langkah ini. Ini juga alasan mengapa Immortal Nanyin mengatakan sebelumnya bahwa kemungkinan seorang jenius yang menguasai ranah Tao muncul dalam pertempuran pemurnian darah sangat rendah. Setelah Anda mengendalikan domain Dao. Artinya, selama landasan seseorang belum berada pada tingkat ketiga bawah, seseorang dapat berkultivasi ke alam spiritual dan alam dharma dalam satu tarikan napas dan memperoleh gelar abadi. Terlebih lagi, jiwanya mungkin mendekati puncak jiwa yang, tidak kurang dari seorang kultivator rumah ungu tingkat tinggi. Semakin Wu Yuan memikirkannya, semakin ia takut jiwa yang kuat merupakan keuntungan yang sangat besar bagi seorang pemurni Qi, terutama pada tahap awal. Kekuatan keseluruhannya seharusnya mampu melewati level ke-16 bintang kegelapan. Di seluruh medan perang pemurnian darah, Gao Yun tercatat sebagai ahli ramuan emas terkuat dalam informasi publik. Pikiran Wu Yuan dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Mungkin, ada orang dengan kekuatan lebih kuat secara rahasia, tetapi menurut informasi publik, Gao Yun adalah yang terkuat. Sekalipun Wu Yuan datang dalam wujud pemurnian Qi aslinya, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Wu Yuan melihat seorang jenius dengan semangat yang kuat. Kanan, merenungkan menara hitam siang dan malam membuat tubuh dan jiwa Wu Yuan lebih kuat, tetapi setelah berkomunikasi dengan gurunya dan Hezuo Haiyue, Wu Yuan mengerti bahwa menara hitam adalah kesempatan besar. Namun, itu bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Di dunia ini, mungkin ada peluang yang jauh lebih kuat dari menara hitam. Seperti Zuo Haiyue, dia tidak dikenal di masa mudanya, tetapi dia melambung ke langit setelah berusia 100 tahun. Hanya dalam beberapa dekade, dia menjadi seorang jenius yang muncul sekali dalam 100.000 tahun di negeri dongeng. Bukankah ada kesempatan bagus? Alam semesta itu luas dan tak terbatas. Siapa yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang jenius yang tak tertandingi itu hanya tidak diketahui secara luas. Sama seperti Wu Yuan, siapa di antara orang luar yang tahu bahwa dia memiliki dua tubuh asli? Bahkan Sekte Abadi Bintang Naga memiliki harta karun seperti manik kristal jiwa naga, apalagi beberapa kekuatan kuat lainnya. Wu Yuan berpikir dalam hati sama seperti guru, ketika dia melihat tubuh pemurnian Kiku melahirkan kesadaran spiritual, dia hanya terkejut, bukan tidak dapat menerima. Mengapa? Karena dalam sejarah, ada orang-orang jenius yang 10, 100, atau bahkan 10.000 kali lebih abnormal daripada Wu Yuan misalnya, seseorang yang dapat melewati 100 lantai menara bintang 1 sebelum berusia 100 tahun. Misalnya, fondasi abadi kelas 1 dan fondasi penyihir kelas 1 yang legendaris. Horizon, semakin banyak Anda menjelajah, semakin Wu Yuan menyadari kelemahannya sendiri. Kita seharusnya kagum terhadap langit dan bumi. Bakatku, di seluruh dunia peri, mungkin dianggap yang terbaik di dunia kontemporer, tetapi jika dilihat dari waktu dan ruang yang tak terbatas, itu sama sekali tidak ada apa-apanya.
Mata Wu Yuan menunjukkan sedikit semangat juang tetapi setidaknya, bakat dan kesempatan Gao Yun seharusnya tidak sebaik milikku. Dia hanya berlatih lebih lama. Kedengarannya pelan, namun nyatanya, dalam sekejap, banyak pikiran berkelebat di benak Wu Yuan, lalu dia pun bergerak. Ledakan, Wu Yuan mengepakkan sayapnya, menggerakkan tubuhnya mendekati bintang-bintang, kecepatannya pun melambung tinggi hingga ekstrim, dia pun langsung bergegas keluar dari gua. Tiba di udara, bas ribuan pedang kecil emas menyebar sejauh 1000 mil, saling terhubung membentuk medan pedang emas yang menindas Wu Yuan. Alam bintang Wu Yuan hanya dapat menyebar dalam radius 1 mil di sekitar tubuhnya. Kesenjangannya sungguh besar, namun, Wu Yuan sama sekali tidak terkejut. Karena kekuatan magis mereka, pemurni Qi memiliki keunggulan mutlak di bidangnya. Di samping itu, pemahaman pihak lain tentang Tao jauh lebih kuat daripada singlenya sendiri Tao of the Stars. Dua orang jenius teratas, yang terpisah oleh jarak lebih dari 200 mil, saling berhadapan dari jarak jauh. Kamu cukup kuat untuk mampu menghalangi seranganku. Suara Gao Yun dipenuhi dengan nada acuh tak acuh tapi pemahamanmu tentang Tao jelas belum mencapai makna sebenarnya. Kaulah Wu Yuan. Bakat-bakat terbaik jumlahnya terbatas, kecuali beberapa orang yang muncul sesekali. Semua informasi bersifat publik. Simbol Wu Yuan adalah pedangnya dan sayap ular Teng dalam kondisi fusi binatang. Bagaimana dengan penampilan dan pakaian segalanya bisa berubah, tidak masalah. Gao Yun, semua orang mengatakan bahwa kekuatanmu sebanding dengan Aoki, tetapi menurutku, kau masih jauh tertinggal. Wu Yuan berkata dengan suara dingin dan kau mengganggu istirahatku. Istirahat, Wu Yuan, ini adalah medan perang pemurnian darah. Gao Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, menurut informasi, kamu hanya berada di level ke-13 bintang kegelapan, tetapi menilai dari keterampilan pedangmu sekarang, kamu dapat melewati level ke-14 bintang kegelapan. Hanya saja kamu kurang beruntung karena bertemu denganku. Anda harus memahami bahwa bakat hanyalah bakat. Kekuatan adalah fondasinya. Dilihat dari peringkat Blood Demon Order milikmu, kau belum bertarung lagi. Mata Gao Yun menunjukkan sedikit rasa dingin biarkan aku membawamu ke sana. Peserta dari kerajaan abadi hanya memiliki satu kesempatan. Mati saja dan kau akan mati. Namun, benih pemurnian darah dari Istana Ibel Pemurnian Darah memiliki satu kesempatan untuk bertarung lagi. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka akan dipindahkan dan mendarat di area yang aman lagi, tetapi semua Ordo Ibel Darah akan diambil, dan mereka harus memulai dari awal lagi. Ini dapat dianggap sebagai perlindungan Istana Ibel Pemurnian Darah untuk murid-muridnya yang berbakat. Namun, jika Anda terbasmi setelah 2 kesempatan, itu membuktikan bahwa Anda tidak cukup kuat dan tidak cukup beruntung. Jika kamu mati, berarti kamu mati. Bahkan seorang jenius seperti Wu Yuan masih seperti ini. Ini adalah aturan Istana Ibel Pemurnian Darah. Kirim aku untuk bertarung lagi. Wu Yuan menjilat bibirnya, sedikit kegilaan melintas di matanya. Aku akan mengirimmu pergi dulu. Ledakan, Wu Yuan bergerak langsung, mengepakkan sayapnya sedikit, dan tiba-tiba melompat ratusan mil jauhnya. Kecepatan yang mengerikan itu tampaknya telah menghancurkan banyak medan pedang. Dia langsung bergegas menuju Gao Yun. Suara mendesing. Sepasang sayap juga muncul di belakang Gao Yun, dan dia mundur ke belakang dengan kecepatan yang aneh. Pada saat yang sama, ada 729 pedang terbang yang tersebar di kehampaan sejauh ribuan mil, dan 81 di antaranya langsung bersiul dan membentuk pedang emas yang hampir sungguhan. Maju, Gao Yun melambaikan ujung jarinya. Pedang emas segera melesat ke arah Wu Yuan. Domain pedang, sebagai tiruan dari domain Dao, setelah formasi 1000 pedang dilakukan, salah satu dari 81 pedang terbang di domain pedang dapat dimobilisasi sesuka hati, diubah menjadi pedang dewa untuk membasmi, dan kekuatannya cukup untuk menyaingi kekuatan penuh dari formasi 1000 pedang yang normal. Jika itu adalah formasi 100 pedang, maka domain pedang. Dalam jangkauannya, kekuatan formasi 9 pedang manapun dapat menyaingi ledakan formasi 100 pedang. Memanggil, pedang emas itu bersiul. Sungguh niat pedang yang dahsyat. Wu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Jalan emas dikenal sebagai jalan dengan serangan terkuat, memang luar biasa. Ketujuh aturan utama tersebut masing-masing memiliki biasnya sendiri. Jalan tanah bagus untuk bertahan, jalan kayu bagus untuk pemulihan, jalan api bagus untuk serangan mendadak dan cocok untuk serangan berskala besar. Jalan emas memiliki daya tembus paling mengerikan dan serangan tunggal terkuat. Gao Yun ini telah mencapai puncak dalam mengendalikan pedang terbang. Dia benar-benar fleksibel. Pikiran itu terlintas di benak Wu Yuan tanpa ragu-ragu. Suara mendesing.
Sayapnya bergetar sedikit, dan di bawah desakan keempat lengan dari bentuk aslinya, keempat lengan itu mengayunkan pedang perang, yang berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang, menahan pedang emas yang menusuk seperti kilat. Kong, 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 kong. Pedang itu saling beradu lagi dan lagi. Pedang ajaib itu fleksibel dan secepat kilat. Wu Yuan dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh gempuran pedang emas itu, tetapi tubuhnya tetap teguh seperti sebelumnya, dan pertahanan pedangnya tidak menunjukkan cacat sama sekali. Pisau itu seperti gunung. Pisau itu secepat angin. Melalui tabrakan berulang kali, kekuatan yang terkandung dalam pedang emas ini habis sepenuhnya, memaksanya mundur. Mengerikan sekali. Serangannya bahkan lebih kuat dari serangan Master Pemurni Qi. Wu Yuan berpikir dalam hati, namun, jika Master Pemurni Qi bertahan dengan sekuat tenaga, dia pasti bisa bertahan dengan mudah. Ahli pemurnian Qi dapat melepaskan jalur tanah dan kayu. Guru penyempurnaan tubuh hanya dapat berlatih jalan bintang. Sungguh ilmu pedang yang hebat. Seberapa kuat dia, Gao Yun juga sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan kekuatan Wu Yuan melalui pedang ajaib itu. Setiap kali Wu Yuan melawan, dia merasa sangat kesulitan. Kalau saja mereka adalah kultivator tubuh lain, otot-otot mereka pasti akan cacat karena serangan bertubi-tubi, dan pertahanan mereka pasti akan mudah hancur dan terkoyak. Namun Wu Yuan bertahan. Jika aku bisa memblokirnya sekali, bisakah aku memblokirnya setiap saat? Tatapan Gao Yun dingin dan pikirannya bergerak. Mana melonjak keluar. Kemudian 81 pedang terbang lainnya dengan cepat berkumpul menjadi pedang emas, yang melintasi langit dan menusuk ke arah Wu Yuan. Membasmi. Wu Yuan mengayunkan 4 pedang dan menginjak kekosongan. Setiap langkah berat yang diambilnya tampaknya membuat kekosongan bergetar. Namun, Gao Yun langsung bergerak dan mundur. Dentang, dentang, dentang. Begitulah, kedua belah pihak saling bertabrakan dan beradu lagi dan lagi. Setiap kali pedang beradu, langit dan bumi seakan meledak, dan akibatnya yang mengerikan menghantam ke segala arah. Wu Yuan mencoba lagi dan lagi untuk mendekati Gao Yun. Akan tetapi, pedang suci yang dapat dibentuk dari tempat manapun di wilayah pedang itu tampaknya ada di mana-mana dan dengan mudah menghalanginya setiap saat. Dan setiap kali mereka berhadapan, pedang emas yang mengerikan itu akan menghantam Wu Yuan. Bisa dibilang begitu. Dalam konfrontasi ini, Gao Yun berada di posisi yang sangat unggul, seolah-olah dia sedang mempermainkan Wu Yuan. Namun, tidak peduli seberapa lincahnya pedang emas itu, ia tidak dapat menembus pertahanan pedang Wu Yuan. Pendeknya, Gao Yun tidak mampu mengubah keunggulan menjadi kemenangan. Serangan Jin Zidao terlalu mengerikan. Pedang sucinya selalu dikendalikan oleh pedang terbang kelahirannya. Selain itu, gerakan tubuh Gao Yun juga sangat maju. Bahkan jika aku melepaskan jalan panjang umur abadi, akan sulit untuk mengalahkannya. Wu Yuan akhirnya melihat salah satu jenius teratas di medan perang pemurnian darah. Layak menyandang gelar ramuan emas paling ampuh. Aku menyerangnya dengan pedang suciku berulang kali, dan dia hanya bisa melawan dengan susah payah. Secara logika, tubuhnya pasti sudah rusak parah dan dia akan membutuhkan banyak energi untuk pulih. Jika ini terus berlanjut, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Gao Yun juga mengerutkan kening. Konsumsi manaku juga luar biasa untuk mempertahankan domain pedang yang besar. Dia pikir dia bisa mengalahkan Wu Yuan dengan mudah. Hasilnya sungguh di luar dugaannya. Tiba-tiba, Gao Yun, dalam pertempuran ini, kita berdua tidak bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Selamat tinggal, Wu Yuan. Tiba-tiba mundur ke belakang. Kecepatannya melambung ke tingkat yang mengerikan. Teknik sumber menginjak dunia. Sayapnya bagaikan dua pedang, merobek lapisan udara kemasan. Berkedip, Wu Yuan hampir saja menyerbu keluar dari wilayah pedang. Mau kabur. Wajah Gao Yun menjadi gelap, dan kecepatannya juga meningkat. Seperti hantu, dia sama sekali tidak lebih lambat dari Wu Yuan. Hal ini disebabkan oleh penindasan domain pedang. Swiss pedang Dewa Emas lain menusuk, memaksa Wu Yuan untuk berbalik dan mengayunkan pedangnya untuk bertahan, lalu menangkisnya lagi. Pintu menara hitam ternyata terbuka. Pikiran Wu Yuan berdengung, tetapi di permukaan, dia tetap tenang. Padahal dalam hatinya sudah ada badai. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahukah kamu, Wu Yuan mampu bangkit dengan pesat itu semua berkat usahanya sendiri, juga bimbingan dan bantuan dari Lord Ding Wujing, Fang Xia, masternya Nanyin Sangxian dan yang lainnya. Namun ia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan menara hitam. Tanpa menara hitam, tidak akan sulit bagi Wu Yuan untuk menjadi pemurni Qi atau bahkan pemurni tubuh. Jika dia menghabiskan ratusan tahun berlatih, dia akan memiliki harapan besar untuk mencapai alam inti emas. Namun setidaknya,
malapetaka setan serangga tidak dapat diatasi. Dengan menara hitam dan kerja keras Wu Yuan sendiri, ia mampu terbang ke langit dan dengan cepat bangkit dari antara miliaran makhluk hidup. Hanya karena tubuh pemurnian Qi-nya, ia diakui sebagai seorang jenius tak tertandingi yang muncul sekali dalam 1000 tahun di kerajaan abadi Baichang yang luas dan tak berujung. Hanya, selama beberapa dekade terakhir, aku telah mencoba berbagai cara untuk menargetkan menara hitam, tetapi aku masih belum dapat menemukan rahasia menara hitam. Banyak pikiran yang terlintas di benak Wu Yuan. Ada juga menara hitam di istana dan tian atas dari Master Pemurnian Qi. Setelah roh Dewa Pemurni Qi memasuki tingkat kesadaran spiritual, ia mencoba mengguncangnya, tetapi tidak berhasil. Sangat sulit untuk mendekati asal-usul jiwa. Pemurni tubuh juga mencoba menggunakan kabut darah untuk menarik pilar batu hitam besar di puncak menara hitam dan terus menyatu ke dalamnya. Ia hanya dapat membuat pilar batu mengeluarkan cahaya merah darah. Cahaya berwarna darah memiliki kemampuan pertahanan jiwa yang sangat kuat dan dapat melindungi tuannya. Saat menghadapi serangan balik ibel serangga yang mematikan, Wu Yuan mampu bertahan berkat pertahanan spiritual pilar batu menara hitam. Selain itu, Wu Yuan melakukan banyak upaya lain, tetapi semuanya sia-sia. Apakah sudah mencapai titik tertinggi kabut darah? Wu Yuan merasakan kabut darah di sekitar menara hitam itu, begitu tebal hingga hampir hitam, seperti air pasang atau laut. Ketika ia bertarung melawan ibel serangga, ia membasmi sejumlah besar prajurit ibel, dan kapasitas penyimpanan kabut darah telah tercapai pada saat itu. Bahkan menara hitam tidak dapat melepaskan kabut darah lagi. Namun saat itu, tidak ada perubahan yang tidak biasa. Belum lagi membuka pintu di bagian bawah menara hitam. Mungkinkah dulu aku terlalu lemah, lalu level kehidupanku berubah, sehingga batas atas kabut darah yang dapat disimpan menara hitam meningkat? Wu Yuan berpikir hanya ketika mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemampuan tersembunyi menara hitam dapat dipicu. Namun, setelah malapetaka ibel serangga, saat kekuatannya meningkat, tidak ada kondisi eksternal bagi Wu Yuan untuk melakukan pembasmian besar-besaran untuk mendapatkan kabut darah. Lagi pula, sejak dua tubuh asli Wu Yuan memasuki alam inti emas dan alam tubuh roh. Jika Anda terus membasmi orang di alam Qi Hai dan alam Tong Xuan, menara hitam tidak akan menghasilkan kabut darah sama sekali. Menurut aturan yang disajikan oleh menara hitam, orang kuat dengan kekuatan yang sama harus dibasmi sebelum menara hitam melepaskan kabut darah. Lingkungan luar tidak mengizinkannya, dan ditambah dengan kognisi bawaannya sebelumnya, Wu Yuan secara tidak sadar percaya bahwa tidak akan ada manfaat tambahan bahkan jika kabut darah mencapai titik ekstrim. Jadi, Wu Yuan tidak pernah mencobanya. Sampai pertempuran berdarah ini. Ketika lingkungan memungkinkan, Wu Yuan benar-benar memulai pembasmian besar-besaran, membasmi lebih dari 10.000 kultivator abadi, termasuk beberapa jenius yang sangat kuat. Kabut darah yang muncul dari menara hitam terus melonjak. Lebih dari 10 kali lipat total masa lalu. Yang paling mengejutkan Wu Yuan adalah jumlah total kabut darah yang dilepaskan oleh menara hitam itu tampaknya tidak terbatas. Kabut itu terus melonjak dan meningkat. Namun, setelah membasmi ribuan pembudidaya abadi, kabut darah masih tidak berubah sama sekali, jadi Wu Yuan tidak terlalu memperhatikannya dan hanya menganggapnya sebagai peningkatan batas penyimpanan. Sampai hari ini, ketika jumlah total kabut darah tampaknya telah mencapai batas tertentu. Pintu menara hitam terbuka. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wu Yuan, dan dia tanpa sadar membuat banyak tebakan, tetapi kenyataannya hanya 1 detik telah berlalu. Di istana dan tian atasnya, bum pintu yang terbuka di bagian bawah menara hitam itu seperti pusaran air besar, atau lebih tepatnya seperti taoti yang terbangun. Kabut darah pekat dan tak berujung yang menyelimuti menara hitam itu mengalir masuk melalui gerbang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di dalam menara hitam, ini, sumber jiwa Wu Yuan melihatnya dengan kaget dan mengamati dari samping. Semua ini berubah. Tidak ada satupun yang mempengaruhi asal-usul spiritual Wu Yuan. Kabut darah itu awalnya berasal dari menara hitam. Mengapa kita harus menyerap semua kabut darah ini sekarang, pikir Wu Yuan dalam hati. Dia tidak mengerti. Namun, kabut darah mengalir keluar dari jendela menara atas menara hitam. Namun sekarang telah ditelan oleh pintu masuk di bagian bawah menara. Sepertinya menara hitam akan terus menyerap kabut darah untuk beberapa waktu. Apakah akan menyerap semua cahaya? Mata Wu Yuan menyapu lorong ke segala arah. Suasananya sunyi. Kita cari tempat yang tenang dulu, tunggu menara hitam selesai menyerap kabut darah, dan lihat perubahan apa yang akan terjadi. Wu Yuan membuat keputusan, kita juga harus istirahat yang cukup. Suara mendesing. Kecepatan Wu Yuan sangat cepat, dan dia menempuh jarak ribuan mil hanya dalam beberapa napas.
Segera setelah itu, dia tiba-tiba melompat ke sebuah lorong gua yang tidak mencolok. Setelah itu, Wu Yuan terus berkelana di sepanjang lorong-lorong yang banyak hingga ia telah menempuh jarak lebih dari 10.000 mil. Dia baru saja berhenti. Ini dia. Aku hanya berkeliaran secara acak seperti ini. Bahkan jika seseorang mengikutiku, tidak seorang pun seharusnya dapat melacakku. Wu Yuan melihat sekeliling tempat ini berjarak sekitar 400 mil dari jalur bawah tanah. Kecuali jika orang itu memiliki jiwa yang sangat kuat seperti Gao Yun, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksiku. Gao Yun diakui sebagai ramuan emas terkuat di antara 580 miliar peserta perang. Berapa banyak kultivator yang dapat menandingi semangat Gao Yun? Selain itu, jiwa Wu Yuan sangat kuat. Kecuali jika dia adalah monster yang tak tertandingi di level kesadaran ilahi, dia akan dapat merasakan pikiran ilahi apapun yang menjelajahinya. Panggilan. Wu Yuan duduk bersila dan melambaikan tangannya lagi, dengan santai membentuk formasi untuk menyembunyikan aura dalam radius puluhan mil. Formasi ini diperoleh sebagai trofi. Formasi ini tidak terlalu canggih, tetapi masih dapat memiliki beberapa efek penghambat pada ramuan emas biasa. Tetapi bagaimana dengan orang yang benar-benar berbakat dan berkuasa, efeknya sangat kecil. Wu Yuan hanya berpura-pura. Seketika, Wu Yuan memejamkan matanya, seolah mengatur napasnya, tetapi kenyataannya lebih dari 90% pikiran dan kesadarannya terfokus pada dantian atasnya. Hanya 10% yang tersisa untuk menjaga lingkungan sekitar. Masih menelan kabut darah, Wu Yuan menunggu dengan tenang. Ia terkejut sekaligus senang. Ia terkejut melihat seperti apa menara hitam itu nantinya. Kabar baiknya adalah menurut aturan sebelumnya, setiap perubahan di menara hitam akan membawa manfaat besar. Apa yang sedang dilakukan Wu Yuan? Beristirahatlah sekarang. Dia tidak bertarung dalam waktu lama, jadi dia seharusnya tidak perlu beristirahat. Sebagai salah satu jenius yang paling disegani, perilaku aneh Wu Yuan yang tiba-tiba tentu saja menarik perhatian banyak makhluk abadi dan ahli bintang. Tentu saja, perhatikan saja satu atau dua hal. Tak lama kemudian, sebagian besar guru besar bintang dan makhluk surgawi ini pergi menemui para jenius lainnya. Hal serupa juga biasa terjadi di medan perang pemurnian darah. Kadang-kadang, seorang jenius akan mendapat pencerahan selama serangkaian pertempuran berdarah, lalu langsung mengasingkan diri selama beberapa hari. Retret terpanjangnya bahkan 1 bulan. Jadi, tindakan Wu Yuan tidak terlalu aneh. Mungkinkah dia tiba-tiba mendapat beberapa wawasan selama pertempuran? Star-Lord Yinhe dan Star-Lord Chen Deng sama-sama sangat bingung. Akan tetapi, karena batasan waktu dan ruang yang tak berujung di antara mereka, mereka tidak dapat melihat warna asli Wu Yuan kecuali melalui proyeksi negeri dongeng pemurnian darah. Jauh di dalam gua medan perang pemurnian darah, Wu Yuan duduk bersila selama 2 jam penuh. Alisnya bergerak sedikit, namun matanya masih belum terbuka. Menelan semuanya, pikiran Wu Yuan sepenuhnya terfokus pada istana dantian atas, dan asal-usul jiwanya menatap menara hitam yang menjulang tinggi dan tak berujung di kejauhan dengan takjub. Sekarang, di tempat misterius dan luas tempat istana dantian atas berada, kabut darah yang awalnya menyebar kemana-mana telah menghilang sepenuhnya. Hanya menara hitam di tengah yang berdiri di sini, dengan pintu di bagian bawah terbuka lebar. Wu Yuan hanya merasakan bahwa menara hitam di depannya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan misterius, tetapi dia tidak tahu apa perubahannya. Aneh sekali, pintu menara hitam itu tidak tertutup. Mungkinkah ia ingin aku masuk? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Wu Yuan, sangat wajar. Atau mungkin itu sekadar rasa ingin tahu. Wu Yuan memang sangat penasaran dengan menara hitam itu. Ayo pergi. Asal spiritual Wu Yuan mencoba berjalan menuju menara hitam, tetapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada halangan sama sekali, dan menara hitam itu tidak memberikan tekanan apapun, seolah-olah semuanya telah terkendali sepenuhnya. Wu Yuan berjalan memasuki menara hitam dengan mudah. Dari luar, menara hitam itu tampak sangat megah, tetapi bagian dalamnya tidak terlalu luas. Wu Yuan melihat sekeliling dan melihat bahwa radiusnya hanya sekitar 10 kaki. 8 dinding itu hitam pekat, dan tidak diketahui dari bahan apa dinding itu dibuat. 8 dinding itu sangat halus. Namun, ada meja giok bening yang diletakkan di tengah aula, yang terlihat cukup aneh. Apakah ada platform giok di menara hitam? Wu Yuan sedikit terkejut. Tahukah kamu, ini bukan dunia luar, ini hanya menara hitam di istana dantian atasnya, dan apa yang ada di sini sekarang hanyalah asal-muasal jiwanya. Tatapan mata Wu Yuan tertuju pada platform batu giok, tanpa suara, dan sepertinya ada suara tak terlihat di telinganya, duduklah di atasnya.
Duduklah di atasnya. Itu adalah harta karun. Duduklah di sana dan kau akan mendapatkan manfaatnya. Suara tak kasat mata itu sepertinya mengandung semacam sihir yang memengaruhi Wu Yuan tanpa disadari. Bahkan roh sekuat Wu Yuan tampaknya tidak menyadari apapun dan tanpa sadar berjalan menuju platform batu giok. Duduk. Begitu dia duduk, platform giok itu mengeluarkan angin sepoi-sepoi yang sejuk, yang langsung menjernihkan pikiran Wu Yuan. Dia tiba-tiba terkejut, ada apa denganku, mengapa aku duduk di platform giok itu? Wu Yuan secara naluriah merasakan sedikit rasa takut dalam hatinya. Menakutkan sekali. Panduan tak kasat mata, dari mana datangnya kekuatan tadi dia tidak tahu dari awal hingga akhir. Menara hitam ini aneh sekali. Pikiran ini terlintas di benak Wu Yuan, dan dia bersiap untuk bangkit dan meninggalkan menara hitam itu. Itu terjadi pada saat ini. Secara diam-diam. Bas titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan bayangan binatang berkuku 4 berwarna hitam pekat muncul di dalam aula. Binatang itu tampak seperti macan kumbang hitam, kecuali 2 pasang mata di wajahnya, dan kedua pasang mata itu penuh dengan kebijaksanaan. Ia tidak tampak seperti binatang, melainkan seperti makhluk purba yang memiliki kebijaksanaan tak terbatas. Ia menatap Wu Yuan. Apakah ada makhluk hidup? Apakah menara hitam ini benda nyata? Apakah ada pemiliknya? Wu Yuan merasa ngeri saat melihat pemandangan ini, dan banyak pikiran berkelebat di benaknya. Dia memiliki banyak spekulasi tentang menara hitam itu, tetapi pemandangan di hadapannya masih di luar imajinasinya. Wu Yuan, jangan panik. Binatang bermata 4 itu berbicara. Binatang itu tampaknya mampu melihat isi pikiran Wu Yuan. Suaranya yang lembut menenangkan hati Wu Yuan. Aku adalah roh menara pemula. Kau bisa memanggilku roh pemula. Alasan aku muncul adalah karena kau membangunkanku. Menara awal, Wu Yuan sedikit tertegun. Menara awal adalah menara hitam yang ada dalam pikiranmu. Binatang roh bermata 4 itu berkata dengan lembut, menara itu memiliki banyak nama, seperti menara leluhur, kuil leluhur, menara kuno, dan lain-lain. Itu hanya sebuah nama. Wu Yuan mendengarkan dengan tenang dan menuliskan semua informasi. Menara awal dia belum pernah mendengarnya. Saya tidak mengerti alasannya. Siling, bisakah kau memberitahuku mengapa menara Si ini muncul di istana dan tian atasku? Wu Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa asal-usulnya, dan apa yang akan dibawanya kepadaku. 295.